Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih di bulan Muharram, sekaligus juga masih di bulan Agustus. Jadi yang namanya Agus, bulan ini ulang tahun masal. Ulang tahun masal. Ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bahasa kitanya bapaknya kucing. Nah, kenapa? Karena Abu Hurairah ini suka kucing. Namanya yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi namanya Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dari Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun. Ada 5 perkara hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Nah, kita ini beratan orang Islam nih. Kita mesti menunaikan hak saudara kita, dan saudara kita pun juga memenuhi hak kita. Jadi masing-masing di antara kita ini sesama kita ada punya hak yang mesti kita tunaikan hak tadi. Apa itu? Yang pertama adalah raddus salam, mengucapkan atau menjawab salam. Nah, menjawab salam itu ibu-ibu hukumnya wajib. Kalau mengucapkan salam apa hukumnya? Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Menjawabnya wajib, mengucapkannya sunnah. Nah, salam ini kalau bahasa kitanya keselamatan, doa. Assalamualaikum, salam sejahtera untukmu, warahmatullah, dan rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, dan keberkahan juga untukmu. Rahmatnya Allah, berkahnya dari Allah, keselamatan dari Allah, semuanya untukmu. Nah, ketika seseorang mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib untuk menjawab salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diganti selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau selamat pagi, paginya aja selamat. Siangnya, sorenya belum tentu. Selamat malam, malamnya aja selamat. Paginya, siang enggak selamat. Tapi kalau kita mengucapkan salam di dalam Islam, maka seakan-akan kita mendoakan orang itu untuk mendapatkan keselamatan dari dunia sampai ke negeri akhirat. Dan ketika kita menjawab salam, ibu-ibu ya, perhatikan ya, jawabannya pakai waw. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada orang menjawab salam nggak pakai waw. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, katanya Waalaikumsalam, nggak pakai waw. Waw itu
Dan itu kalimat dan itu wow tadi artinya dan itu tinggi maksudnya. Artinya kamu dan aku sama-sama selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, kamu aja yang selamat, aku enggak. Nah, makanya harus pakai waalaikumsalam. Kalimat huruf wow atop. Untuk menghubungkan antara orang pertama dengan orang kedua. Artinya kita dua-duanya selamat insya Allah. Nah begitu ibu-ibu ya, jawab salam tadi. Dan mengucapkan salam ini bisa pakai lisan. Kalau dia pakai lisan, jawabnya pakai lisan. Bisa juga pakai tulisan. Kalau tulisan jangan disingkat ASS katanya. Kan ada orang zaman dulu nih, orang ngirim SMS ASS, disingkat jawabannya WWA katanya. Jangan disingkat itu. Nah, jadi harus sempurna. Kalau kita nulis surat WA atau SMS, sekarang kan sudah jarang SMS ya, orang banyak pakai WA. Maka tulisannya assalamualaikum itu atau jawabannya waalaikumsalam harus sempurna. Saya terus terang nih ya ibu-ibu ya, kalau ada orang WA sama saya itu udah lengkap ASS WRB, saya nggak jawab itu ASS WRB, nggak jawab saya. Apa? Masa disingkat-singkat? Jangan disingkat-singkat. ASS WRB, nggak saya jawab saya. Jadi harus kalau kita nulis juga harus sempurna, dan ketika kita jawab juga harus sempurna. Tulisannya sempurna. Nah, jadi menjawab salam itu hukumnya wajib. Cuman ibu-ibu, ada beberapa permasalahan kita tidak wajib menjawab salam. Ada yang mengatakan gugur kewajibannya. Ada yang mengatakan waktu itu tidak wajib, tapi nanti setelahnya wajib. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan gugur kewajiban menjawab salam secara mutlak. Ada juga yang mengatakan waktu itu enggak wajib, tapi setelah hilang, setelah selesai urusannya, maka wajib menjawabnya. Apa itu? Contohnya seperti umpama kita lagi sholat. Kita lagi sholat, ada yang ngetuk pintu, tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan kita wajib waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholat kita. Nah, jadi kita jangan jawab. Waktu itu kita tidak wajib. Setelah sholat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan gugur kewajibannya sama sekali. Pahamlah ibu-ibu. Dalam WC lagi mahajan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Dalam WC jangan, tidak boleh. Jadi gak usah dijawab. Nah, setelah keluar dari WC, ini ada yang mengatakan wajib menjawabnya, ada yang mengatakan gugur kewajibannya. Mudah dipaham dulu kira-kira. Nah, kemudian syaratnya kita menjawab salam tadi yang hukumnya wajib itu, syaratnya salah satunya adalah yang mengucapkan salam itu orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, kita tidak wajib menjawab salam. Ada tetangga kita orang Kristen, orang Katolik, atau orang Buddha, atau orang Hindu, ya, atau orang Cina. Assalamualaikum Pak Haji, dia orang Cina, kita tidak wajib menjawab waalaikumsalam. Boleh kita jawab waalaikum, atau diam sama sekali juga nggak apa-apa. Salam aja kan nggak apa-apa. Hah? Salam ya. Intinya kita tidak wajib menjawab salam orang yang bukan Islam tadi. Paham ya?
Yang kedua, yang mengucapkan salam ini makhluk yang berakal, seperti manusia atau jin atau malaikat. Siapa tahu kan ada orang bertemu dengan jin, Assalamualaikum Waji, Waalaikumsalam, bukain pocong saya, umpama nih ya. Kalau dia makhluk jin atau malaikat atau manusia, kita wajib tetap menjawabnya. Tapi kalau makhluk itu tidak berakal, seperti binatang, tidak wajib kita menjawab salam. Tak tak tak, Assalamualaikum. Siapa itu? Burung beo, burung kakatua. Tak tak tak, Assalamualaikum. Assalamualaikum, kata burung kakatua. Kita tidak wajib menjawabnya. Paham gak ibu-ibu ya? Kemudian yang mengucapkan salam ini adalah orangnya itu suara asli. Baik orangnya ada di hadapan atau tidak di hadapan tapi langsung. Tapi kalau tidak langsung atau rekaman, kita tidak wajib menjawabnya. Contoh, ting tung, Assalamualaikum, kata bel tuh. Wajib kita jawab Waalaikumsalam. Dah. Kenapa? Karena dia bukan suara asli manusia. Memang dia suara manusia tapi tidak langsung. Atau rekaman. Ibu-ibu lihat di YouTube lagi rekaman begitu. Ceramahnya Ustadz Fulan, Ustadzah Fulana. Ucapin salam, kita tidak wajib menjawabnya. Hukumnya jadi sunnah, statusnya turun jadi sunnah. Kenapa? Karena tidak langsung. Ada yang mengatakan demikian. Tapi sebaiknya jawablah salamnya orang tadi. Mau langsung atau tidak langsung. Kemudian dengan kehendak sendiri. Kalau dia tidak kehendak sendiri, maksudnya seperti mengigau, tidak orang mengigau, guring. Assalamualaikum. Mengigau nih. Maka kita tidak wajib menjawabnya. Tapi kalau kita mau jawab, alhamdulillah, itu bagus. Kemudian apa lagi? Bukan salam waktu sholat. Kan orang selesai salat kan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Batal kita. Jadi kalau ada orang selesai salat, kita tidak wajib mengucapkan Waalaikumsalam. Lain jawabannya. Udah dipaham kira-kira Bu ya? Nah, kemudian kalau seandainya yang mengucapkan salam itu satu orang, tapi untuk semua, maka kewajiban menjawab salam itu bukan fardu ain, tapi namanya fardu kifayah. Seperti saya tadi memulai ceramah kan, ngucapin salam. Apakah semuanya wajib menjawab salam? Jawabannya adalah hukumnya bukan fardu ain, tapi namanya fardu kifayah. Artinya kalau ada salah satunya ibu-ibu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang lain tidak mengucapkan salam, nggak apa-apa sih, tidak sampai berdosa. Udah dipaham kira-kira dulu ibu ya? Waalaikumsalam tadi jawabannya. Itu yang pertama. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang kedua adalah wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kita kalau menjenguk orang sakit, nanti ketika kita sakit dijenguk kita, dijenguk orang juga kita. Tapi kalau kita nggak pernah jenguk orang sakit, nanti kita ketika kita sakit orang nggak ada yang mau jenguk kita. Dianjurkan kalau ada yang sakit kita jenguk orang tadi, baik di rumah
ataupun di rumah sakit. Sakitnya ini ya sakit yang agak parah begitu ya. Kalau sakit yang ringan-ringan saja ya boleh juga sih, cuman nggak terlalu penting dijengukin kalau yang sakit yang biasa. Sakit apa? Sakit apa namanya ini? Kambuh asam urat. Kebanyakan makan daging kurban. Ya, makan rawon umpama. Ya kalau mau dijengukin boleh, tapi yang begini-gini ya ibarat kata nggak terlalu parah banget. Tapi kalau dia sudah sampai parah, rawat inap dan sebagainya dan seterusnya, maka ada kewajiban bagi kita untuk menjenguk orang sakit tadi. Ya, Bu ya. Kemudian ketika kita menjenguk orang sakit, maka perlu kita waspadai dan kita perlu melakukan adab-adab ketika menjenguk orang sakit. Apa adab-adabnya? Yang pertama, kalau kita menjenguk orang sakit, carilah waktu yang agak lapang. Jangan kita berkunjung ke rumah sakit atau jenguk orang sakit, kita jenguk orang jam 2 malam. Jangan. Atau lagi dia istirahat, jangan. Makanya kan kalau di rumah sakit itu biasanya waktu berkunjung jam berapa biasanya? Jam 5. Jam 5 sore maksudnya. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 9 ya. Jam 9 malam. Itu waktu berkunjung. Jangan berkunjung tengah malam, orang tidur dijenguk, terganggu orang istirahat. Nah, jadi yang pertama lihat sikonnya kalau kita mau jenguk orang sakit. Yang kedua, ini penting nih, kalau jenguk orang sakit jangan terlalu lama. Kenapa? Karena orang mau istirahat. Apalagi kalau orang penting, biasanya kalau di rumah sakit itu ada di depan pintunya, tidak menerima tamu atau pasien lagi istirahat, jangan diganggu. Kalau sudah begitu jangan. Nah, jadi kalau kita jenguk orang jangan terlalu lama, kecuali orang yang sakit ini meminta kepada kita untuk menemani dia. Biasanya seperti saudara umpama, akrab, atau siapalah yang akrab dengan kita, senang dia ketika kita kunjungi orang itu, dia senang dengan kita. Nanti aja pulang lah, temani aku dulu di sini. Ya bolehlah kita berlama-lama. Tapi kalau seandainya kita tidak terlalu penting, jangan terlalu lama jenguk orang sakit tadi. Cukup ya 5 menit sudah cukup. 2. Yang ketiga, doain orang sakit tadi supaya cepat sehat. Doain atau baca Fatihah untuk kesembuhan orang yang sakit ini. Jangan gak didoain. 3. Yang keempat, yang penting nih. Apa itu? Beri semangat orang yang sakit tadi. Jangan dibikin hatinya itu dibikin apa lagi ya? Dibikin down, apa down itu bahasa kitanya? Dibikin putus asa. Sakit apa? Sakit stroke. Yang mana sakit? Kepala. Nah, itu temanku kemarin tuh 3 hari sama kayak penyakit ini, mati. Apa akhirnya orang yang sakit tadi ini bukan memberikan semangat, malah nakut-nakutin. Nah, itu banyak terkadang, ya maksudnya ada orang yang begitu tuh, keceplosan. Jadi jangan. Makanya kalau kita jenguk orang sakit tuh mulut hati-hati, jangan keceplosan. Jadi beri semangat. Sakit apa? Stroke. Mudah-mudahan sehat. Itu bapak yang sana sakit juga Pak, tapi dia rajin jaga makanan. Dia sering berurut. Kemudian dia hilangin stres-stres, sembuh Pak. Padahal sakitnya lebih parah dari bapak, sehat dia. Nah, bapak harus semangat juga.
Ya, kasih semangat, jangan ditakut-takut. Teman saya itu mati. Akhirnya mati juga dia. Ada yang begitu manusia. Yang empat, yang kelima apa? Berikan hadiah. Berikan hadiah. Ya, sekurang-kurangnya salam tempel lah. Ya, tergantung ibu-ibu ya, 20.000 kah, 5.000, 50.000 kah. Kalau 5.000 kan ya enggak apa-apa sih, tergantung kemampuan. Tapi biasanya ada juga orang memberikan makan, buah-buahan, roti. Terkadang yang sakit itu enggak enggak makan. Cuman itu kan untuk memberikan semangat nih, ya aku diperhatiin loh sama orang itu. Padahal aku nggak bisa makan ini, tapi dia datang bawa makanan. Akhirnya dia senang dengan kita. Yang makan siapa itu? Yang jagain orang sakit. Makanya yang jagain orang sakit itu puas makanannya itu. Nah, berikan hadiah tadi. Nah, itu adab-adab menjenguk orang sakit. Kemudian yang ketiga, wa itba'ul janais, wattiba'ul janais, mengantar jenazah. Kalau ibu-ibu aman daripada fitnah, menjaga kehormatannya, ya boleh saja mengantarkan orang meninggal. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak, apa jar orang Banjar itu begalut. Tahu begalut? Apa istilahnya itu? Bergerombol sama laki-laki yang bukan mahram. Bisalah nanti setelah setelah pulangan baru ibu-ibu ziarah. Jangan bergerombol begitu. Ya desak-desakan begitu jangan. Apalagi perempuan ya, kurang baik. Ya sekurang-kurangnya kita itu apa ya? Dan orang zaman sekarang berbela sungkawa. Ya seperti ibu-ibu, umpama ada tetangga suaminya meninggal atau siapa meninggal. Biasa kan ibu-ibu tuh rajin tuh. Siapa meninggal? Oh iya kah? Datang ke sana. Memberikan amplop di dalam basecamp situ. Untuk memberikan semangat tadi. Boleh seperti itu. Tapi yang diutamakan adalah laki-laki. Melaksanakan sholat jenazah itu pahalanya besar. Siapa yang melaksanakan sholat jenazah, maka orang yang mensalatkan itu akan mendapatkan pahala seperti sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu ibu-ibu panjangnya kurang lebih 7 kilometer. Ya, lebarnya mungkin 3 kilo, Allah alam. Besar sekali gunung Uhud itu. Gunung yang paling terbesar di kota Madinah. Mungkin kalau di Balikpapan 2 kali gunung Dub yang ada di Balikpapan. Gunung Uhud. Siapa yang mensalatkan jenazah, laki-laki nih ya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Dan siapa yang mengantarkan jenazah ke kubur, maka dia akan mendapatkan 2 Jabal Uhud, 2 qirat sebesar gunung Uhud. Nah, itu luar biasa pahalanya. Wattiba'ul janais, mengantar jenazah ke kubur. Laki-laki ya. Ya, laki-laki. Kalau perempuan tadi setelah bubaran, laki-laki boleh. Atau umpama tidak bersama laki-laki, artinya perempuan ini di belakang jauh begitu. Ya. Mudah dipaham Bu ya? Perempuan mesti dijaga kehormatannya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ijabatud da'wati, mendatangi undangan. Ijabatud da'wati, memperkenankan undangan. Undangan yang wajib kita datangi ini, yang paling terpenting adalah undangan pernikahan. Karena gini ya,
Ada dua momentum perkumpulan yang biasanya keluarga itu pada kumpul semua. Yang pertama pernikahan, kawinan tuh pasti kumpul keluarga semua tuh. Tapi kalau Idul Fitri belum tentu kumpul. Tapi kalau meninggal, kalau kawinan pasti kumpul. Sepupu sana, sepupu sini, waduh. Keluarga besar. Terkadang keluarga yang datang tuh lebih banyak daripada tamu yang datang. Ngasih makan keluarga ini bisa 3 hari itu luar biasa banyak, bisa 3 karung 4 karung tuh sekali makan, ngasih makan ke keluarga itu. Yang kedua, waktu meninggal dunia itu biasa kumpul tuh. Biasanya pasti kumpul. Tapi selain momentum 2 tadi, ya kumpul tapi tidak terlalu banyak. Momentum hari raya umpama tidak sebanyak kumpulan waktu orang kawinan. Kalau kawinan pasti banyak kumpul. Sama orang meninggal banyak kumpul. Apalagi harta warisannya banyak. Wih, banyak yang ngumpul. Pentingannya banyak. Memenuhi undangan. Undangan apa saja? Selamatankah atau apalah. Tapi yang terpenting adalah undangan resepsi pernikahan. Cuman kata ulama syaratnya selama di dalam undangan tadi tidak ada perbuatan maksiat. Tapi kalau seandainya ada perbuatan maksiat, walaupun kita tidak udzur, maka kita tidak wajib mendatanginya. Umpama undangan kawinan, ada nyanyi organ tunggal elektron atau apa istilahnya itu. Oh, cuman yang nyanyi la ilaha illallah. Iya, pakaiannya kurang cukup kain. Dulu ada, saya tidak sebutkan ya di mana tempatnya. Jadi waktu itu saya ibu-ibu diundang resepsi pernikahan. Di samping saya ini lagi makan, di samping saya ada ustadz, saya tidak sebutkan namanya. Mungkin ibu-ibu ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Jadi samping lagi makan begitu, lalu ada yang nyanyi perempuan. Ustadz ini apa? Colek saya, apa bahasanya? Kata orang Banjar menggawil. Colek. Apa dia bilang? Oh, guru ujarnya. Lagunya bagus, tapi yang nyanyi nggak ingat mati. Lagunya apa? Lagunya lagu ungu zaman dulu tuh. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tundalah. Itu lagu yang zaman saya nggak hafal juga itu. Anak-anak tuh hafal zaman dulu tuh. Lagu ungu. Pernah dengar nggak lagu itu, Bu? Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Jadi ustadz ini colek saya, oh guru. Apa? Lagunya bagus, tapi yang nyanyi nggak ingat mati. Kenapa? Rock mini. Ya itulah ilaha illallah. Terkadang yang seperti itu kacaunya. Ada lagi saya diundang orang kawinan. Makanya terus terang saya kalau diundang orang kawinan itu kalau nggak kenal banget, saya terkadang nggak mau datang. Karena kadang itu nggak karuan di undangan tuh. Jadi waktu itu diundang orang kawinan, yang nyanyi setengah laki-laki setengah perempuan, alias bencong. Bencongnya jadi-jadian. Tahu aja kan kalau bencong waria kalau nyanyi, tenaganya luar biasa. Loncat sana, loncat sini, berjoget yang zaman itu apa namanya goyang ngeborka istilahnya itu. Wah, jagonya dia, la ilaha illallah kata saya ini, aduh ini kacau nih. Nah sekarang itu namanya kaum LGBT. Kalau ada yang seperti itu tuh, ada kemaksiatan dan sebagainya, maka gugurlah kewajiban untuk mendatangi acara tersebut. Atau di situ ada perjudian, atau di situ ada apa sajalah. Ya. Ini nyimpang sedikit Bu ya. Dulu kan
di pasar baru ini kan sering pasar malam ya. Pasar malam. Nah, salah satunya di situ tuh di belakang Fajar. Ya, salah satunya tempat dulu di Bintang Fajar itu. Jadi Haji siapa namanya? Haji siapa yang tua yang di atas ini? Nur Afiah. Haji Nur Afiah, tua tuh kan ya? Jadi jalan dia ke tempatnya Haji Astini situ. Anaknya Haji Astini namanya Alfian. Iya. Jadi dia bilang Alfian ini bilang sama Haji Nur Afiah, "Oh, Nek," katanya. "Ada Pak? Pian mau lihat kah judi syariah? Mau lihat nggak judi syariah?" "Wah, mana ada judi syariah? Ada Nek." "Di mana?" Jar kata Haji Nur Afiah. "Itu nah. Orang berjual lotre nang ada kan nang melempar gelang, dapat rokok, dapat itu. Itu kan judi. Kenapa ikan padakan judi syariah? Karena nang berjual itu perempuannya pakai jilbab." Jadi disebut namanya judi syariah. Itu judi ya Ibu ya, jangan main itu ya. Jadi judi syariah katanya. Nah, jadi undangan itu kita mesti datangi selama kita tidak ada udzur syar'i. Kemudian yang kedua, selama di undangan itu tidak ada perbuatan yang melanggar atau perbuatan kemaksiatan di situ. Selama itu bagus-bagus saja dan kita tidak ada udzur syar'i, maka kita mesti mendatanginya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, wa tashmitul atis. Apa itu tashmit? Mendoakan orang yang bersin. Tapi dalam riwayat yang lain, idza hamidallah, apabila orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kita yang mendengar ucapan alhamdulillah dianjurkan menjawab yarhamukallah. Tahu enggak doanya Ibu? Yarhamukal. Kalau dia perempuan, yarhamukillah. Semoga Allah merahmatimu. Lalu orang yang bersin tadi jawab lagi, yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Tahu enggak doanya itu Ibu-ibu? Baru tahu sekarang. Nah, jadi kalau ada orang bersin, ajib, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikallah. Jawabannya yahdikumullah atau yahdikallah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak ada keharusan untuk mendoakan dia. Ajin. Diam saja. Kita nggak ada kewajiban yarhamukallah. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah? Karena orang yang bersin itu ketika dia bersin akan mengeluarkan beberapa penyakit dari tubuhnya. Makanya coba kalau dia bersin, biasanya itu langsung segar tuh orang. Kenapa? Karena beberapa penyakit keluar dari tubuhnya. Ajin, alhamdulillah. Ajin, alhamdulillah. Ajin, jangan dekat-dekat. Jangan-jangan corona sudah itu. Itu kan orang bersin takut corona. Nah, seperti itu tuh. Ini kalau bersin yang wajar kan biasa mungkin karena hidungnya gatal, atau ibu-ibu lagi masak sambal terasi, ya tiba-tiba sakit ke hidung, hajin, alhamdulillah. Dan uniknya ibu-ibu ya, orang yang bersin itu pasti tertutup matanya. Ada nggak orang bersin terbuka mata, hajin? Nggak ada, pasti tertutup matanya, hajin. Itu refleks gitu, tertutup mata tadi. Bahkan terkadang sampai keluar air mata. Kenapa ya tadi? Bersin tadi itu yang wajar nih ya, bukan karena yang aneh-aneh. Bersin itu adalah mengeluarkan penyakit dari tubuhnya. Nah, makanya kalau orang yang bersin itu dianjurkan tutup mulut dan dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah beberapa puluh penyakit keluar dari tubuhnya. Nah, cuma ditutup, jangan
hacin, tahambur semuanya. Nanti orang lagi yang kena virus gara-gara dia. Nah, itulah ibu-ibu 5 hal kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Kita sesama muslim berarti ada kewajiban ini. Yang pertama apa tadi? Menjawab salam. Yang kedua apa tadi? Menjenguk orang sakit. Ingatin adab-adabnya tadi ya. Yang ketiga, mengantarkan jenazah. Sekurang-kurangnya kita berbelasungkawa lah. Ya, belasungkawa. Meninggal, datangi keluarganya. Yang keempat apa tadi? Memenuhi undangan. Dan yang kelima adalah mendoakan orang yang bersin. Tapi dengan catatan apabila yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Hafal nggak doanya Bu kira-kira? Nah, dihafal Bu ya. Apa itu? Baik, silakan pertanyaan, masih ada waktu. Enggak. Ya, baik. Iya, iya. Baik. Yang pertama tadi menjenguk orang sakit apabila sakitnya sudah lewat 3 hari. Begini ya. Kalau kita pastikan memang orang itu sakit, tidak perlu 3 hari. Memang sudah sakit nih ya. Jangan nunggu 3 hari. Kalau 3 hari keburu meninggal nanti dia. Kita pastikan memang dia sakit, datang. Tapi kalau nggak ada kabarnya, kemana sih pula nih? Kalau 3 hari nggak ada kabarnya, sehari nggak ada, 2 hari, 3 hari mungkin sakit. Kalau 3 hari kita nggak ketemu yang biasanya kita akrab dengan dia, boleh kita berkunjung. Siapa tahu sakit. Masih ingat Nabi diludahi itu? Diludahi. Tuh tiap hari Nabi berjalan diludahi. Hari kedua setelah sering diludahi, kemudian tiba-tiba Nabi nggak diludahi. Hari pertama nggak ada diludahi. Kedua nggak ada. Yang ketiga, kemana orang yang biasa ngeludahin? Kalau kita kan nggak diludahi lagi, alhamdulillah mudahan mati. Kalau Nabi nggak dicari, yang mana yang meludahi kalau nggak ada. Kata orang lain, sakit ya Rasul, sakit. Kalau kita gimana? Alhamdulillah, kualat kamu. Kalau Nabi tidak sakit, iya Nabi sakit. Mana rumahnya? Di sana. Nabi datang ke rumah orang yang ngeludahi tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata Nabi, Muhammad bin Abdullah. Gemetar orang yang sakit ini. Kenapa kau datang ke sini? Kata Nabi Muhammad, aku dengar engkau sakit. Iya, aku sakit. Aku mau jenguk. Apakah engkau ingin membunuhku? Tidak, kata Nabi. Aku cuma mau jenguk, mau doain kamu supaya cepat sembuh. Orang ini takut kalau Nabi mau bunuh dia. Karena kan sudah gak punya tenaga nih, lemas sudah, teler sudah. Dibuka pintu. Lalu kata orang ini, apakah engkau datang ingin menjengukku? Iya, kata Nabi. Aku ingin menjengukmu, memberikan kau semangat, mendoakanmu. Orang ini bilang, kalau bahasa kita, wahai Nabi Muhammad, teman-temanku itu ngakunya teman saja, tapi ketika aku sakit gak ada yang datang. Engkau ini, kata orang ini, musuhku, tapi yang pertama kali menjengukku ketika aku sakit adalah engkau. Akhlakmu sungguh mulia. Kalau begitu aku masuk Islam. Itu langsung mengucapkan 2 kalimat. Kalau kita kan beda, sakit, syukur, mati aja sekalian. Itu kita, Nabi tidak. Rahmatan lil alamin. Nabi memberi rahmat, ya, membawa rahmat bagi seluruh alam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Dalam hati, enggak. Kalau dalam hati kita tidak ada kewajiban. Makanya harus kita dengar, ucapin di alhamdulillah. Atau kita tegur, baca alhamdulillah, baru kita jawab. Kamu kalau nggak baca alhamdulillah, nggak ada kewajiban aku mendoakanmu.
Cuman terkadang kita nggak bisa doain. Kenapa? Nggak hafal. Alhamdulillah, diam aja kita. Yang bersini kapan aku didoain nih? Sekalinya nggak hafal doanya. Makanya yarhamukallah, yarham. Yarhamukumullah atau yarhamukallah. Kemudian yahdikumullah atau yahdikallah. Nggak hafal doanya, ya mudahan kau dapat rahmat. Kemudian yang bersin tadi, mudahan engkau dapat hidayah. Yarhamukillah. Yarhamuka laki-laki, perempuan ki. Ya. Kalau jawabannya yahdikallah atau yahdikillah atau yahdikumullah. Yahdikumullah. Kemudian soal yang ketiga apa tadi? Orang ruku itu batasnya adalah tangannya itu sampai ke lutut. Batas tangannya, kedua tangannya taruh di lutut, pinggulnya ini dia rata sepinggul ini. Badannya ini, nih. Dia punya apa namanya ini? Pinggang, apa ini? Belakang badan ini, punggung itu sama rata dengan ini pinggul. Kalau seandainya pinggulnya dia, apa nih? Punggungnya dia lebih terturun dari batas pinggang, maka sholatnya dikatakan batal. Contoh nih ya, kan mestinya begini Bu ya. Nah ini saya lihat ya gini ya. Nah gini, kalau ada orang begini, ini yang afdal. Tapi ada juga orang begini, ini makro, tapi pinggulnya tetap dia punya punggung masih di pinggul. Tapi kalau orang yang rukunya ini Allahu Akbar, batal sholatnya. Kenapa? Karena ini sudah terturun. Ini nggak boleh terturun yang ini. Lain orang sakit, Allahu Akbar, asam urat, lain lagi. Makro, gini. Makro, patokannya di sini. Kalau dia terturun begini, batal. Kalau dia begini, walaupun begini, makruh. Yang patokannya di sini. Nah ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu banyak. Sebenarnya kita nggak kenal sama yang punya hajat, tapi terkadang kita kenal sama turut mengundang. Sekarang kan turut mengundang nih, turut mengundang fulan keluarga sepulan. Nah biasanya kan kita siapa yang kawin ini? Oh turut mengundang. Oh kawal kita tetangga. Boleh kita datangin. Tapi kalau kita nggak datangin ya udzur apa begitu. Yang repotnya sehari itu kawinannya sampai 5. Amplop kan sekarang ini kalau 10.000, 20.000 itu kan gengsi. Malu. Bahkan aja kan kalau kasih aja 15.000. Iya. Kalau mau ngasih 5.000 10 tuh kena kembali modal. Makanya kalau ya ingat dipaham-paham aja lah. Dan terus terang ya ibu-ibu ya, kalau saya pribadi datang ke kawinan itu terkadang saya tidak makan. Karena makan itu tidak wajib ya. Yang wajib itu datang. Kita cuma datang. Saya sering itu tidak makan. Apalagi kalau datangnya itu habis zuhur. Wah sudah nggak mau saya datang. Nggak mau saya makan dah. Kenapa? Begalut manusia. Yang kedua makanannya nggak fresh lagi sudah. Terkadang sendok itu jatuh lagi ke dalam. Ini sendok itu sudah berapa kali pegang nih. Dan alhamdulillahnya terus terang saya pribadi, kalau datang ke kawinan zaman sekarang, saya lebih senang. Kenapa? Karena diambilin, tertutup, diambil deh. Lebih fresh gitu. Corona lebih fresh. Lagi kayak gini, enggak sedikit aja. Ya. Yang ini enggak, yang ini enggak, kita pilih. Dan juga ingatin ibu ya, kalau di undangan itu makan itu diingat-ingat.
Artinya jangan diambil semua. Daging ambil, telur ambil, semua diambil. Nanti telur dimakan sedikit, dibuang. Kasihan. Yang parahnya nasinya nggak habis, makanannya nggak habis, amplopnya 10.000. Aduh. Apalagi pas dibuka, Anda belum beruntung. Jangan ya, nggak boleh itu. Nah, terkadang setan ini membisikkan di telinga kita nih. Setan bisikin, kamu kalau habis dikatain orang rakus. Kan ada tuh. Kamu kalau habis dikatain orang rakus, bersih banget makan. Itu setan yang bisikin kita. Padahal yang ngatain kalau kita habis itu adalah rakus, tidak lain tidak bukan setan sendiri. Padahal ya, kalau kita makan habis, orang seneng. Seneng. Kalau nggak percaya, coba ibu-ibu bikin undangan selamatan. Lalu ibu-ibu ngasih makan. Orang-orang nih makan habis. Ya, habis makan nih. Sampai kue-kuenya juga habis. Seneng nggak kita nih? Iya, dihargai makanan kue ini. Senang itu. Saya terus sering ya kalau pengundangan ibu-ibu pengajian, kalau ada makan, biasa kan kalau guru itu kan biasa dikasih makanan yang khusus gitu kan ya. Jadi saya bilang tuh mancing, kalau ibu-ibu mau enak makannya dekat sama saya duduknya. Ini tuh guru ini, apalagi orang Bugis tuh. Kalau dia tahlilan tuh ada 3 orang yang ditahlilin, 3 juga talamnya. Pak Ustaz, ini untuk anakku Pak Ustaz. Ini untuk bapakku Pak Ustaz. Ini untuk mamaku Pak Ustaz. 3 orang, 3 talam. Bayangkan tuh, kepala kambing. Itu pasti untuk ustadznya sudah itu. Luar biasa orang Bugis itu. Kalau kita kan orang Banjar, 1 ekor ayam bisa untuk makan 80 orang. Kenapa? Sop. Itu ya, adat istiadat bermacam-macam ya. Orang Madura itu tahlilan begitu juga. Ini kemarin nih, jamaah kita siapa namanya? Mamanya Budi. Mamanya Budi malam apa kemarin? Tahlilan, malam Minggu kemarin. Budi nelpon, "Guru, bisakah datang?" Ya. Saya agak lupa ini orang Madura. Kata saya pas sampai di situ, wah ini Madura ini pasti banyak bawaan ini. Apa Budi? Ini guru seember. Maunya kalau guru kesini pakai mobil. Itu ciri khasnya. Kalau kita nggak ngambil, orang kecewa. Tapi kalau kita ambil itu, aduh sudah. Ambil saja, ambil. Kadang saya ini kan di Amburawang. Kalau pulang ke rumah tuh sendirian saya ini. Tidak ada orang di rumah kecuali saya. Nanti dapat makanan begitu, cari orang yang bawa gerobak tuh nah. Bawa yang apa? Gerobak yang cari tempat sampah. Kasih, "Pak, ini Pak ada rezeki." Senang dia. Terima kasih. Ada yang berapa minggu yang lalu itu. Saya nggak ada orang tuh sering datang ke rumah saya minta-minta. Tok, saya lagi di dalam itu. Tok, "Assalamualaikum," katanya yang minta-minta ini. Pas dia mau naik motor, saya buka itu. "Ada apa Pak?" Saya pura-pura lupa. Datang dia, "Pak, saya nggak punya beras." Ini kata saya, "Ambil nih." Saya gantung di depan rumah itu, memang sengaja saya gantung. Sekompe besar, makanan, pisang, buah-buahan. "Ini Pak, bawa pulang." Buka dia, banyak banget. Senang dia. Yang tadi mau cuma dapat beras, ini dapat nasi, dapat ayam, dapat ikan, dapat buah-buah. Bawa pulang Pak, saya nggak dimakan juga ini. Senang dia. Nah, jadi kalau kita ngundang orang, makanan kita dimakan habis, kita senang. Begitu juga orang lain. Kalau kita nih diundang kawinan, kita makan makanan orang tuh sampai habis, senang. Dan itu sering saya muji itu. Kalau sudah selamatan kan Ibu. "Bu, makasih Bu ya." "Iya Pak Ustadz, makanannya enak. Nih habis saya." "Wah, makan lagi." Saya pernah itu diundang di Manggar, orang Bugis nih. Orang Bugis kan di Manggar tuh banyak tuh. Bawa santri. Mintanya berapa orang begitu. Kata saya kalau saya bawa santri nih banyak Pak. "Oh nggak apa-apa Pak Ustaz, bawa aja semuanya." Berapa mobil pickup, 2 mobil pickup, tapi satu pickup itu bisa muat 30 orang. Anak-anak tuh.
Makan dia. Kalau orang Bugis kan ikan bakar tuh pasti ada apa tuh, bandeng tuh. Makan nak, kata orang Bugis ini. Makan nak, makan. Anak-anak senang disuruh, saya yang malu. Saya yang malu. Sampai saya bilang, maaf Pak ya, kenapa Pak Ustaz? Saya punya murid tidak pakai sendal. Oh, tidak apa-apa Pak Ustaz, biasa saja itu, biasa saja. Itu anak-anak la ilaha illallah, ikan bandeng apa, nggak ada yang sisa. Ada yang sisa dia cari gelas itu, air gelas, lepasin dia tutupnya, dimasukin situ. Nanti malam makan lagi. Apakah yang punya tuan rumah, rakusnya? Enggak. Senang, pasti senang. Makananku dimakan, alhamdulillah, ayo nak, makan anak. Nanti saya undang lagi ya. Akhirnya besok-besok saya bilang sama anak-anak, jangan kau begitu, Abuya yang malu. Yang malu tuh Abuya. Kalau kamu mah biasa aja, Abu yang malu. Kalau makan tuh ya beringat-ingat lah. Itu. Ada juga malam apa di Gunung Tembak itu. Habis ceramah di Gunung Tembak, di Masjid Gunung Tembak, diundang orang. Guru katanya kita undangan selamatan di sebelah dekat masjid, bawa anak. Ya sudah. Ada satu santri badannya gendut. Satu santri itu. Orang sudah mau selawat, bubar selawat, Allahumma shalli ala Muhammad, dia masih makan. Nggak bisa bangun dia. Ada orang bilangnya, guru, kenapa? Ulun ketujuh melihat anak ini makan, gancang banar. 3 kali tambah habis dia tuh. Lihatin orang, tapi orang nggak ada yang bilangin rakus lah apa, nggak ada. Sampai ada kue lagi, ayo nak, ambil nak, tuh ada sisa lagi wadah itu, ambil. Tanpa malu-malu dia ambil dia wadahnya. Kenapa begitu? Karena tuan rumah senang dihargai makanannya. Begitu juga kita. Coba lihatin kalau kita bikin acara, dimakan kita punya makanan habis. Senang, pasti senang kita. Nah, oleh karena itu ibu-ibu kalau kita hadir di acara kawinan atau apa saja ya, ingatin dihabisin makanan minuman tuh. Minuman tuh nah. Habisin di gelas itu. Makanya kalau hari raya, terus terang nih ya, hari raya itu saya bilang sama istri, coba kamu beli air yang separuh gelas ini. Separuh gelas. Saya kira murah, ternyata mahal. Mahal juga. Yang tadi saya kepingin hemat mahal. Karena kenapa? Terkadang nggak habis, sakit hati, sayang dibuang air itu. Sayang dibuang. Saya terus terang ya pribadi ibu ya, mohon maaf ini bukan apa-apa. Saya terkadang dikasih minum begitu. Kalau nggak habis air gelas ini, itu saya bawa pulang. Saya bawa pulang. Untuk apa? Dihabisin. Kalau nggak dihabisin, dibuang orang, sayang. Ini kan berapa ya segini nih? 2.000, 3.000 nih harganya. Ayo cukup ya. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.